di BRG, eee, ya namanya Tanlina, Kakak ini adalah seorang kepala sekolah dari RSI di Serpong, melayani bersama suaminya di bagian pengembalaan dan dia punya hati untuk mendampingi anak-anak muda dan ibu-ibu muda dalam perjalanan mereka, bertumbuh di dalam Kristus. Saya kenal secara pribadi dan kami dulu sempat di gereja lokal yang sama, kami punya pengalaman berdua, sharing firman Tuhan, melayani anak-anak youth dulu. Itu benar-benar masa-masa yang menyenangkan dan sekarang kami udah punya fase yang berbeda, sama-sama jadi ibu dan saya bisa melihat hidup Lina terus berjalan bersama Tuhan. Dia diberkati, mereka diberkati dengan 3 orang anak. Ya, waktu dan tempat aku persilahkan buat Tanlina, silahkan Kak Tanlina. Thank you ya. Selamat malam buat teman-teman semua. Saya sangat diberkati banget bisa ada di dalam komunitas Bible Reading ini terus terang karena benar-benar saya bersyukur banget saya bisa merasakan tuh hadirat Tuhan tuh begitu kuat sekali. Bahkan ketika tadi teman-teman sharing terus juga sepanjang ketika saya mempersiapkan mau sharing apa gitu ya tentang membangun gaya hidup. Tuhan cuma ingetin tentang pengampunan gitu. Apa sih yang membedakan antara kita wanita yang takut akan Tuhan dengan banyak wanita yang lain yang ada di luar sana? Yang membedakan cuma satu, karena kita memiliki ada kasih Kristus yang ajaib di dalam hati kita. Bayangin, kasih yang memampukan kita buat bisa mengampuni orang yang berbuat jahat sama kita. Kasih yang memampukan kita untuk memberkati mereka yang mengutuk kita. Bahkan kasih Yesus ini memampukan kita untuk kita bisa berbuat baik bagi orang-orang yang bahkan mencaci, berbuat jahat sama hidup kita. Dan ini yang menjadikan bagaimana saya rindu untuk bisa share mengenai pengampunan sebagai gaya hidup kita. Forgiven people should be forgiving people. Nah, Fiona, udah ini ya, Vi ya? Share screen-nya, Vi. Atau aku coba ya, Vi ya? Nah, teman-teman ini ya, lihat, udah lihat share screen-nya ya? Oh iya, bisa. Oh, Fiona aja. Boleh, aku share ya. Oh ya udah, oke Vi. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bagaimana membangun gaya hidup mengampuni sebagai gaya hidup kita. Bagaimana forgiven people should be forgiving people. Ini udah slide yang kedua, Vi. Bagaimana kita orang-orang yang menyadari bahwa kita telah diampuni, sehingga kita bahkan nggak punya alasan untuk kita menyimpan kesalahan orang lain kepada kita. Nah, slide yang berikut, cara Allah mengubah hidup kita adalah dengan mengubah hati kita. Jadi cara Allah mengubah hidup kita adalah dengan mengubah hati kita. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Saya berdoa hari ini bagi setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita akan diberikan hati yang baru. Ada roh yang baru di dalam batin setiap kita. Dan Tuhan sendiri akan menjauhkan daripada tubuh kita hati yang keras dan kita akan diberikan hati yang taat. Kita mengucap syukur bahwa di dalam dunia ini ketika ada 3 model orang di slide berikut ya, ada orang gelap yang hidup di dalam gelap, lalu kemudian ada orang terang yang berjalan di dalam terang, lalu ada orang terang tetapi bersekutu dengan kegelapan. Nah, Oke. Udah ya, jadi saya ke Fiona ya. Nah, ada 3
Udah ya, udah. Nah, ada 3 jenis orang. Nah, perumpamaan yang ketiga itu seperti perumpamaan penabur. Jadi penabur ini dia menaburkan benih yang baik gitu ya. Lalu kemudian pada malam hari datanglah si jahat yang menaburkan benih yang jahat di dalam tanah ladang yang sama. Keesokan harinya waktu berganti waktu, hari berganti hari, lalu kemudian benih yang baik, benih gandum ini bertumbuh bersamaan dengan benih ilalang yang sudah disebarkan juga oleh si jahat. Jadi seringkali ketika kita hidup, kita menjadi orang terang, kita berpikir kita adalah orang terang, tetapi seringkali jiwa kita, pikiran kita masih bersekutu di dalam kegelapan. Ada benih-benih ilalang yang bertumbuh bersama dengan kebenaran. Dan hari ini Yesus rindu supaya setiap kita dapat dicabut benih-benih ilalang, kepercayaan-kepercayaan yang salah yang kita miliki selama bertahun-tahun ketika kita hidup dibesarkan di dalam sebuah pola asuh keluarga. Di slide berikut, saudara, Kejadian 3 ayat 15 dengan begitu gamblang menubuatkan. Yesus berkata kepada iblis bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi begitu spesifik sekali ramalan ini bahwa akan ada permusuhan antara iblis si jahat dengan perempuan ini. Lalu antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu kemudian saudara, kalau kita bicara tentang meremukkan kepala, maka sudah pasti mati. Maka kita diberikan kuasa. Kita diramalkan bahwa kita pasti akan mematikan si jahat. Tetapi engkau, Yesus berkata, si jahat ini akan meremukkan tumit kaki kita. Memang nggak ada yang mati kalau remuk tumit kakinya. Tetapi yang pasti itu akan membuat langkah kita terseok-seok. Saudara kebayang kalau tumit kaki kita remuk, sakit. Berarti setiap langkah, setiap tapak itu jadi begitu menyakitkan. Banyak penderitaan, kesusahan. Aduh, kayaknya setiap langkah demi langkah itu mendidih banget darah ini. Sakit, nggak ketahanan gitu ya. Boro-boro mau lari, jalan aja setengah mati. Susah banget. Dan demikianlah pula telah diramalkan. Yesus berkata bahwa akan ada permusuhan. Bagaimana keturunan si jahat ini akan meremukkan tumit kaki kita. Ini berbicara bagaimana iblis akan melukai hati kita. Dan iblis akan terus mengingatkan kita dengan penderitaan di masa lalu. Bukan berarti kita nggak berusaha untuk bangkit, move on. Kita juga nggak mau jadi baper. Tapi iblis akan terus intimidasi, mengingatkan kita akan penderitaan di masa lalu. Seakan-akan baru terjadi barusan. Nah, saudara, kita hidup di dalam dunia, di dalam slide berikut, di mana dunia mempunyai suatu rumus, ada prinsip yang mengatakan dan mengajarkan secara tidak langsung bahwa engkau berharga karena apa kata orang dan penampilanmu. Jadi penampilanmu itu penting. Engkau harus punya penampilan yang mencapai standar tertentu supaya engkau bisa merasa enak, supaya engkau bisa merasa berharga. Dan iblis memakai orang-orang di dekat kita untuk melukai hati kita. Berapa banyak saudara yang nggak pernah mengalami yang namanya sakit hati? Saudara boleh angkat tangan di dalam dada. Karena setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit hati. Saudara, ketika kita hidup di dalam rumus iblis, di dalam slide berikut, saudara dapat ada akibatnya. Slide berikutnya, Fiona. Ada orang yang terus mengalami ketakutan gagal. Ketika kita takut gagal,
Apa akibatnya? Kita menjadi pribadi yang sombong karena saya harus mencapai standar tertentu supaya saya berharga. Kalau saya berhasil, saya hebat. Kita menjadi pribadi yang sombong. Kita bisa memanipulasi, memanfaatkan dan melakukan segala macam cara untuk dapat apa yang kita mau, dan bahkan kita bisa punya cara sendiri gitu. Kita jadi pribadi yang perfeksionis, pokoknya semuanya beres kalau dilakukan dengan cara saya. Dan kita maunya sukses, sukses, sukses. Itu seperti ketagihan terus-menerus. Padahal saudara, Roma 5 ayat 1 dan telah menegaskan bahwa kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bahkan tidak perlu melakukan apapun karena kita sudah dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ketika kita terus hidup di dalam prinsip dunia bahwa engkau berharga karena apa kata orang dan penampilanmu, maka engkau akan menjadi pribadi yang takut ditolak. Yang kedua, saya harus diterima orang lain supaya saya merasa diri saya berharga. Kita jadi akibatnya gak enakan kalau mau menyampaikan sesuatu. Seringkali kita memilih untuk udah deh, saya tutup mata, tutup telinga, nggak mau ikut-ikutan. Kita kalau lihat orang-orang ngumpul, ketawa, terus ngelirik-ngelirik ke kita bareng-bareng gitu ya. Dari kejauhan kita suka pikir, mereka ngomongin saya ya. Aduh, kayaknya kita tuh harus melakukan kebaikan supaya saya bisa diterima. Seringkali bahkan diri kita mengenakan topeng yang lain supaya kita bisa diterima. Karena kita begitu takut ditolak, supaya kita bisa diterima dalam lingkungan tertentu. Kolose 1 ayat 21, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang sudah diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Saudara, saya adalah orang yang ditolak dari dalam kandungan karena mama saya begitu menginginkan punya anak laki. Meskipun saya adalah anak sulung, saya lahir pertama, saya juga sangat diharapkan karena mama menunggu beberapa tahun kemudian baru lahir saya. Tetapi ada luka di dalam hati ini. Ketika di dalam perut, ketika saya tahu bagaimana mama begitu menginginkan anak laki, itu membuat saya menjadi begitu merasa tertolak dengan mudah. Saya lahir dengan kondisi yang terluka. Ketika bahkan orang nggak perlu melakukan apa-apa karena saya sudah ditolak dari dalam kandungan, saya tuh udah cukup merasa tertolak. Bahkan ketika orang tuh nggak melakukan apa-apa, saudara bayangkan betapa begitu menderitanya. Dan saya berpikir bahwa saya harus mencapai standar tertentu. Saya berpikir saya harus mencapai prestasi, saya harus cantik, saya harus ikuti standar dunia supaya saya bisa diterima, supaya saya bisa merasa berharga. Dan itu hidup yang begitu melelahkan karena kita terus ikut apa kata orang. Si A bilang A, si B bilang B, si C bilang C, dan kita bingung karena semua orang punya pendapat masing-masing. Dan ini adalah satu hidup yang bukan hidup yang Tuhan mau supaya kita jalani. Akibat yang ketiga, kalau kita hidup di dalam prinsip dunia, kita menjadi pribadi yang takut tertuduh. Jadi kalau gagal, saya ini harus dihukum. Saya bahkan orang yang lain yang membuat saya gagal pun harus dihukum. Saya nggak pantas dikasihi. Kita jadi pribadi yang takut salah, takut dihukum. Kita selalu maunya self defense, melakukan pembelaan diri. Pokoknya bela diri terus. Kita selalu jadi pribadi yang cari kambing hitam. Kita akan punya sejuta alasan. Kenapa saya pantas melakukan ini? Karena saya juga diginiin. Kita jadi pribadi yang menyimpan kesalahan orang lain. Susah untuk mengampuni. Karena kita berpikir kita yang paling benar. Karena kita begitu takut sekali
sekali untuk salah. Saudara, Roma 8 ayat 1 berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Allah telah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Begitu luar biasa kasih Allah kepada kita. Bahkan ketika kita masih hidup di dalam dosa, Yesus sudah mati buat kita. Sehingga kita tidak perlu takut salah. Kita tidak perlu takut dihukum karena kita diterima dan dikasihi apa adanya. Akibat yang keempat, jika kita hidup di dalam prinsip dan kebohongan dunia, bahwa engkau berharga karena apa kata orang dan penampilanmu, engkau akan menjadi pribadi yang takut malu. Engkau akan memiliki kekerasan hati, jongkok tapi di atas Monas. Saya ini memang orangnya begini, Kak. Saya nggak bisa berubah. Kita jadi pribadi yang minder. Kita jadi pribadi yang nggak enakan. Kita suka menarik diri, menyendiri. Karena kita berpikir nggak ada orang yang mengerti kita. Kita akan mengutamakan penampilan. Pokoknya harus tampil perfect. Ibrani 10 ayat 14 berkata, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan selamanya. Saudara, selamanya ia telah menyempurnakan mereka yang ia kuduskan. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kita sudah mengenakan pakaian ciptaan yang baru. Tanlina yang lama sudah mati, sudah berlalu. Sekarang yang ada adalah kita yang baru, yang di dalam Tuhan. Saudara, di dalam slide berikut menjelaskan mengenai ciri-ciri orang yang terluka. Saya berdoa, ketika selama firman Tuhan disampaikan, saudara dapat terus mengambil waktu, mengizinkan Roh Kudus untuk menyentuh hati setiap saudara, menjamah dan menyembuhkan setiap luka di dalam hatimu. Dan saya sungguh berdoa biar kebenaran firman Tuhan memerdekakan engkau. Ciri-ciri orang yang terluka adalah orang-orang yang pasti satu memiliki problem emosional. Contohnya, kita mulai evaluasi ya masing-masing ya. Apakah kita pribadi yang sensitif? Kita takut gagal, sensitifnya ini negatif ya, lebih ke arah aduh mudah tersinggung, takut gagal, takut memulai sesuatu, banyakkan takutnya gitu ya. Kemudian ada kemarahan, kita berontak, kita nggak setuju gitu dengan hal-hal yang nggak sesuai dengan prinsip kita. Kita juga gampang kompromi kalau itu sesuai kepentingan kita. Kita juga jadi pribadi yang gampang tertuduh, lalu juga minder, dan kita menyimpan ada banyak luka, kepahitan, kesalahan orang lain. Kita menjadi mudah tertekan, stres, depresi. Ada begitu banyak gejolak emosional di dalam hati kita, saudara. Satu kali kemarin kita baru balik, saudara, dari luar kota melayani ada seorang anak muda, dia badannya sangat besar ya, anak perempuan, kurang lebih saya prediksi ada 90 kilo. Dia kuliah di luar negeri, lalu kemudian kakak iparnya share kepada kita, dia bilang katanya, Ci, ini nih si anak ini ya Ci ya, dia umurnya tuh udah 23 tahun, tapi dia sifatnya tuh kayak anak-anak banget Ci. Bayangin Ci, dia tidur bangunnya jam 3 sore setiap hari Ci, kebayang nggak? Jam 3 sore baru bangun. Lalu kemudian saya udah tahu tuh dia bangun sebenarnya dari jam 1, tapi dia tuh kayak mau tidur, dia nggak mau bangun, dia nggak mau buka mata, dia nggak mau melek, dia nggak mau terima kenyataan bahwa dia sudah 23 tahun, dia sudah besar, dia sudah kuliah, dan dia harus menjalani hidup ini selayaknya orang dewasa. Dia nggak mau tuh Ci, dia pokoknya tutup mata, dia mau dia tidur, dia mau dia bangun, dia mau pas dia bangun dia berharap dia masih anak-anak, dan dia sikapnya seperti anak-anak Ci. Kebayang nggak? Anak gede, tinggi 180 cm, berat 90 kilo, lompat-lompat kayak anak kecil Ci, lompat-lompat sebegitu rupa, kan nggak cocok banget, nggak pantas pakai baju
baju SpongeBob, bawa boneka kemana-mana. Dia stres, Ci. Satu kali dia bilang ke mama papanya bahwa dia mau ketemu sama psikiater, dia perlu makan obat, dia perlu ditenangkan, dia depresi, dia punya problem emosional, tapi papa mamanya cuma ketawa, Ci, karena papa mamanya berpikir, ya nggak mungkin lah dia kenapa-napa, orang dia pinter, dia bisa kuliah di luar negeri, dia normal kok. Jadi waktu kita mulai ngomong keadaan dia, orang tuanya freeze, Ci. Diam, 1000 bahasa. Kan kita juga jadi bingung ya. Nah, saudara, ini adalah ciri-ciri orang yang terluka. Jadi kalau udah punya problem emosional, ada luka yang tidak dibereskan karena dia begitu benci sama mamanya yang begitu mendikte hidupnya, mama yang begitu keras, otoriter. Lalu kemudian saudara ketika tidak mau mengampuni, malah kita menjadi semakin mirip dengan orang yang kita benci. Iya, Ci, dia makin mirip banget. Sebenarnya yang paling mirip mami itu dia, tapi dia juga nggak ngeh. Nah, saudara, yang kedua, kita akan terikat dengan kebiasaan buruk. Ada ikatan dosa. Jadi setiap kali dia berada di titik terendah itu dia bawaannya ingin melakukan dosa. Dia merokok, dia mulai terikat, dia mulai gosip sama teman-teman yang nggak benar, dia mulai ikut ke pergaulan-pergaulan yang dia tahu nih, ini nggak benar, dia mulai ganti bajunya yang SpongeBob dengan tank top yang memperlihatkan belahan dadanya yang begitu besar gitu ya. Lalu kemudian dia mulai terikat, dia mulai diperkenalkan dengan obat dan nggak tahu lagi nih mau semana gitu ya. Ada begitu banyak hal, masturbasi, onani. Saudara perhatikan siklus-siklus kebiasaan buruk atau ikatan dosa. Ada yang ketika dia habis berantem sama mamanya, papanya, dia memberontak. Lalu kemudian dosa mulai mengintip. Dan lalu kemudian kita mulai tergoda nih melakukan kebiasaan buruk. Seberapa kali saudara sering melakukan kejatuhan di dalam kebiasaan buruk ini? Saudara evaluasi deh. Biasanya hal-hal itu ada trigger, ada pemicunya. Habis ribut, bawaannya pengen masturbasi atau onani nih, melampiaskan kekesalan ini. Percabulan, bohong, gosip, pemberontakan, kecanduan. Lalu mulai timbul reaksi negatif di luar dugaan. Jadi mulai kita reaksinya berlebihan, waduh, membunuh itu udah kaliber banget ya, berat banget kelasnya ya, mencuri, ingin bunuh diri, karena kita udah nggak tahan, itu semuanya menumpuk, kita coba untuk tutupi, kita coba untuk taruh ruang hati kita, tetapi nggak bisa. Ketika situasi-situasi tertentu itu seperti men-trigger, ibaratnya luka, saudara, kita berusaha tutupi dengan kain sutra, kain emas paling mahal sekalipun ya. Lalu kemudian ketika luka itu kesenggol, boroknya rasanya sakit banget, gitu. Semuanya hanya menutupi, tetapi tidak bisa menyembuhkan. Lalu sakit penyakit, mulai ada penyakit-penyakit, sakit kepala, sakit gigi yang nggak jelas, aduh kok sakit gitu ya. Jerawat, hipertensi, ini cuma salah satunya, contohnya macam-macam banyak. Jantung, kanker, sampai nggak bisa nengok, segala macam. Hal-hal ini adalah hal-hal yang mengikuti orang-orang yang terluka. Tapi saudara, dengan kabar baiknya bahwa Yesus datang ke dunia bukan cuma untuk membawa kita naik ke surga, tapi Yesus mau menyembuhkan setiap sakit di hati kita. Yesus mau sembuhkan luka kita. Saya ingat ada seorang sahabat di slide berikut ya, Fiona, yang what does the Bible say about forgiveness, saudara? Bagaimana ketika kita dilukai oleh orang-orang terdekat? Ada seorang sahabat saya dulu waktu SMP, saya ingat saudara, dia ini unik banget, saudara. Kalau pernah yang angkatannya sama saya ya, kurang lebih angkatan tahun 80, pasti pernah nonton film Betty La Fea ya. Betty La Fea itu adalah seorang wanita Meksiko dengan poni rata gitu ya. Terus dengan bibir agak monyong ya, bibir yang maju, giginya juga maju gitu. Terus dia pakai kawat gigi, pokoknya rambutnya panjang dan tebal diikat gitu ya. Lalu kemudian teman saya ini pinter, jadi dari SD, SMP dia selalu ranking 1. Kita kebetulan sekolah di BPK Penabur, which is standarnya juga tinggi. Jadi waktu di sana pun dia menjadi anak yang pandai. Wow, luar biasa. Lalu kemudian waktu itu dia tiba-tiba berubah dari ranking 1 terus menerus, tiba-tiba dia berubah menjadi pribadi yang senang bersolek tiap minggu, lalu mintanya ditemenin ke salon.
banget. Setiap hari Sabtu dia akan minta saya ditemani supirnya, kita berangkat ke salon untuk dia cuci rambut. Dalam hati saya, elit banget cuci rambut aja pakai di salon gitu ya. Terus kemudian dia bercerita. Dia bilang, papinya suatu kali pernah bilang begini, aduh, dia bilang, kamu ini nggak bakal bisa menyaingi cici kamu. Dia anak kedua, dia punya cici ya. Cicinya itu cantik dan juga pandai. Jadi anak IPA lah, kebayang ya. Waktu itu kita kelas 1 SMA. Terus udah gitu, kamu tuh nggak akan pernah bisa menyaingi cici kamu. Cici kamu tuh cantik dan memang dia otaknya encer. Kalau kita bodoh, kita bisa belajar jadi pinter, tapi kalau muka nggak bisa dipermak, ya sudahlah, kamu tidak akan pernah bisa menyaingi cici kamu. Kamu akan selalu kalah dari dia. Lalu kemudian teman saya waktu kelas 3 awal, dia sudah berangkat ke luar negeri, dan dia punya satu obsesi yang kita juga nggak tahu waktu itu ya, makanya dia buru-buru mau berangkat. Waktu dia balik kemudian ketika kita semua kuliah, saya kaget banget gitu ya menjumpai teman saya ini begitu berbeda. Jadi teman saya ini yang tadi saya bilang kayak Betty, dia juga punya ada tai laler yang segede biji kacang kedelai ya, deket bibirnya nih. Wah, pokoknya udah lengkap banget ya. Dulu teman-teman kita tuh sering banget godain dia gitu, dipanggilnya si bemo bemo gitu ya, karena kan bibirnya maju gitu. Terus udah gitu waktu dia balik itu saya ingat ketemu di Taman Anggrek, saya nggak kenalin sama sekali ya. Saya bingung banget waktu ada seorang kayak wanita Korea gitu, kayak ala-ala Korea tuh nyamperin saya gitu ya. Terus dia bilang, Lina ini Lina, macam Lina ini gua gitu ya. Saya sampai berusaha mengenali gitu ya. Ini orang, dia bilang dia si itu ya, saya cari gitu kan, dia kan ciri khasnya ada tai lalat itu ya, tompelnya kok nggak ada gitu, saya cari-cari gitu kan, itu identitas dia gitu, kok kalau nggak ada ini berarti orang nyaru kali, dia salah orang, dia kira saya temennya, enggak, ini gua, dia cerita. Saudara, waktu itu dia begitu tampil beda, jadi rambutnya yang tebal itu dia cat jadi warna merah burgundy, merah marun menyala, rambutnya pendek, modis sekali, matanya yang sipit, saudara ya, betul-betul waktu saya ketemu tuh matanya tiba-tiba jadi belau gede gitu ya, saya sampai kaget gitu ya. Dia cerita bagaimana kalau perempuan itu yang dilentikin kan bulu matanya ya, jadi lentik. Kalau dia enggak, saudara, dia cerita bagaimana dia ikut satu treatment di luar sana. Jadi yang dilentikin, kebayang ya, yang masuk mesin tuh kelopak matanya. Dan itu sampai disuntik berkali-kali, dia dipegangin karena itu sakit banget. Kelopak matanya dijepit, saudara, biar ada lipetan mata. Lalu kemudian tompelnya berkali-kali dia harus mengalami perawatan laser ya. Jadi di laser terus, itu panas loh saudara, itu sakit sekali, itu harus berkali-kali karena tompelnya tuh besar ya, sampai jatuh, kebayang nggak saudara, itu dia prosesnya dipegangin, terus giginya yang maju kan dia harus pakai kawat gigi ya, begitu menyakitkan. Lalu kemudian dia juga suntik sedot lemak ya, satu paha dia cerita 40 jarum suntik, kebayang nggak? Tapi gue jalanin semuanya, Lin, gue rela. Kenapa? Karena gue membayangkan suatu kali nanti gue akan berjalan di mall, semua mata cowok-cowok itu melihat kepada gue, dan di situ gue akan merasakan kepuasan, keutuhan menjadi seorang wanita. Benar-benar waktu itu saya ya, terus gimana? Udah cowok udah pada liatin lu, gimana perasaannya gitu. Waktu itu dia diem, dia juga nggak bisa ngomong. Dia cuma termangu. Dan satu kali ketika kita ikut camp bareng-bareng, dia mulai terbuka, dia cerita bahwa di rumah dia itu, jadi kalau misalkan pergi, mereka tuh 5 saudara ya, saudara itu ada 2 mobil, jadi kalau misalkan papanya, mamanya, cicinya, dan juga adik laki-lakinya, itu pasti pergi naik mobil Mercy. Kalau dia dan 2 adiknya yang perempuan, selalu mereka bertiga plus supir naik mobil Kijang kapsul. Jadi dia bilang gini, Lina, mimpi gue cuma satu, gue mau pindah dari tim Kijang masuk ke tim Mercy. Hah? Iya, karena gue pingin bokap gue bangga sama gue, melihat gue sebagai anak yang sangat dibanggakan. Lina, gue cantik, gue pinter, dan gue ini adalah anak yang menyenangkan intinya buat orang tua. Tapi dia nggak
nggak pernah mendapatkan itu dari orang tuanya, bahkan ketika dia sudah menjadi seperti yang dunia mau untuk dia jadi, ketika dia sudah mencapai standar itu, kok dia nggak mendapatkan kepenuhan di dalam hatinya. Kenapa hatinya tetap kosong? Kenapa dia nggak bisa dapat apa yang dia mau? Dia mulai berganti-ganti pacar. Waktu itu dia cerita umur 18 tahun dia udah kehilangan keperawanannya. Kita semua kaget, itu zaman email. Waktu itu kita tulis email berantai di kelompok kita. Dia cerita dia udah kehilangan keperawanan, dia menyesal kenapa baru di usia ke-18, kenapa nggak dulu dari usia 17. Kemudian dia cerita dia mulai berganti-ganti laki-laki, dia mulai punya kebiasaan one night stand, ketemu laki-laki yang nggak dikenal, dia berani untuk tidur, membuka tubuhnya. Lalu itu semua terjadi karena dia terluka, saudara. Lalu mau sampai kapan dan bagaimana? Sekarang kemudian dia keluar dari rumah, dia berantem sama keluarganya, lalu dia kabur, dia sempat hilang beberapa lama, sekarang sudah berpindah agama, dan sekarang dia menikah dengan orang yang jauh daripada bayangan dia dulu. Dan apakah dia bahagia? Saya rasa hanya Tuhan yang tahu bagaimana isi hatinya. Tetapi selama ketika kita tidak mengampuni, kita membawa sampah di dalam hati kita. Apa yang firman Tuhan katakan tentang pengampunan? Saudara, di dalam slide berikut kita akan melihat bagaimana kita harus menemukan dulu kondisi hati kita. Situasi, orang, ataupun barang, mereka hanya memicu. Mereka cuma trigger, pelatuk saja. Pistolnya udah ada, saudara. Pistolnya ini nih, kepercayaan yang salah, yang harus dibereskan. 2 Tesalonika 2 ayat 9, karena kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda dan mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya yang jahat. Jadi iblis berusaha untuk menghancurkan kita dengan menaruh ilalang-ilalang, benih-benih ilalang yang bertumbuh. Jadi benih ini bertumbuh seperti kebenaran, padahal ini kepercayaan yang salah. Ini adalah tipu daya iblis yang kalau kita ikuti maka menghasilkan apa? Emosi yang gak sehat. Akibatnya tindakan kita semua salah dan kita hanya menyesali apa yang sudah kita lakukan. Saudara, di dalam slide berikut, lalu kemudian apakah ada limit untuk pengampunan? Ya, slide berikutnya, jadi berapa kali kita harus mengampuni? Saudara, di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, saudara, di slide berikutnya, Petrus bertanya kepada Yesus. Dia bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat salah kepada aku? Apakah sampai 7 kali? Saudara, kenapa Yesus berkata, kenapa Petrus ini bilangnya sampai 7 kali? Kenapa? Karena ahli Taurat dan para pemuka agama saat itu, mereka mengajarkan pengampunan satu kesalahan, 1 hari untuk 1 orang 3 kali. Saudara, itu udah hebat banget, 3 kali. Dan Petrus ini mau bermurah hati. Dia berkata kepada Yesus, lalu berapa kali aku harus mengampuni? Saya naikin standarnya. Beda sama pemuka agama. Enggak 3 kali, 7 kali. Apakah 7 kali Yesus? Lalu apa jawaban Yesus? Yesus berkata di Matius 18 ayat yang ke-22, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow, 70 kali 7 kali, 490 kali Yesus untuk 1 orang, 1 kesalahan, 1 hari. Besok mulai lagi hari yang baru. Wah, standar Yesus ini luar biasa sekali. Ini perlu kasih karunia banget. Kalau enggak bisa. Saudara, kalau kita teruskan di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, saya bacakan buat saudara. Dilanjutkan ya. Ayat 23, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak
mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya, wow, dan menghapuskan hutangnya. Luar biasa, saudara. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain. Kita stop sampai di sini dulu. Saudara, saya mau cerita bahwa ada seorang yang berhutang sebesar 10.000 talenta. Satu talenta itu 6.000 dinar. Satu dinar 750 perak. 750 rupiah. Jadi hamba ini berhutang kurang lebih, kalau saya belajar pembulatan sama anak saya yang kelas 4 SD, saya pembulatan ke bawah deh, 4 miliar, saudara. 4 miliar, saudara. Jadi ketika raja ini meminta supaya hamba ini hutangnya, hamba ini berkata, aduh nggak ada uangnya, aduh gimana dong, kemarin ikut investasi bodong, ikut dikadalin juga, hilang sekarang semuanya, mungkin begitu ceritanya, karena dia juga nggak ada uangnya dan dia tidak berpura-pura untuk itu. Ketika raja berkata, oke, kalau begitu engkau akan kubuang ke penjara, bukan hanya engkau, tapi istrimu, anak-anakmu, rumahmu, segala milikmu akan kujual demi membayarkan hutangmu sampai lunas. Apa yang dilakukan hamba ini? Dia menangis, dia bersujud, dia memohon, dia menyembah, dia mungkin dengan mukanya sampai ke tanah. Dia menangis dan berkata, segala hutangku itu pasti akan kulunaskan, Raja. Tolong aku, berikan aku waktu, aku pasti akan bayar, tapi jangan buang istri dan anak-anakku ke dalam penjara. Mereka gak salah apa-apa. Jangan jual rumahku beserta isinya, lalu di mana aku akan tinggal? Tolong aku, beri aku waktu. Ayat ke-27 berkata, lalu tergeraklah. Raja itu tergerak hatinya oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya. Bayangkan, hutangnya yang 4,2 miliar itu dilunaskan. Semua beban beratnya, saudara, mimpi buruknya selama bertahun-tahun, seketika itu seperti terangkat, saudara. Dan raja itu menghapuskan hutangnya. Dosanya yang merah seperti kain termisi tiba-tiba menjadi putih seperti salju. Wow, dia begitu senang sekali. Dia begitu bahagia. Ini akan menjadi hari yang terbaik di dalam hidupku. Tetapi ketika dia keluar di dalam ayat 28, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. 1 dinar sekali lagi 750 perak. Jadi berarti hamba ini berhutang 75.000 rupiah. Apa yang dia lakukan? Dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu teman, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, mengampuni bukan perasaan. Kalau mau dirasa-rasa sampai kapan juga kita tidak akan pernah bisa mengampuni. Tetapi mengampuni adalah keputusan.
Dan hari ini keputusan yang engkau buat akan mempengaruhi 2 sampai 3 tahun hidupmu ke depan. Yes, hidup memang adalah pilihan. Saudara bebas membuat keputusan. Tapi ingat, saudara tidak bebas di dalam memilih konsekuensi yang otomatis mengikuti di balik keputusan yang saudara buat hari ini. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari saudara, di dalam slide berikutnya, akui kondisi hati kita. Dan mari kita mengalami karya salib Kristus. Fiona, slide berikutnya, Vi. Di kayu salib telah terjadi pertukaran, saudara. Di kayu salib, segala dosa kita, segala pelanggaran kita, setiap kutuk telah berubah menjadi berkat. Setiap kepahitan hati kita telah diubahkan menjadi sukacita. Ada pengampunan, telah terjadi pertukaran, saudara. Setiap kemiskinan moral kita telah digantikan dengan kekayaan. Telah terjadi pertukaran di kayu salib. Kayu salib adalah tempat terjadinya pertukaran, sebab di sanalah segala dosa kita telah diampuni. Saudara, akui kondisi hati kita. Saudara, ini adalah tips untuk mengampuni. Yang pertama adalah saudara menyadari mengampuni bukan perasaan, tetapi mengampuni adalah keputusan. Gak bisa dirasa-rasa, sampai kapanpun gak akan pernah bisa mengampuni kalau mau dirasa-rasa. Karena mengampuni adalah keputusan dan mengampuni adalah perintah Tuhan. Yang kedua, saudara harus akui keadaan saya terluka. Lalu sebutkan secara detail pemulihan awal dari kesembuhan. Saudara harus sebutkan secara detail mengapa saudara sakit hati. Kenapa saya dilukai? Saya nggak bisa mengampuni. Saudara sebutkan detail, jangan bilang saya mengampuni kesalahan papa yang sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Gak bisa, saudara. Sebagaimana saudara semakin detail, semakin engkau terbuka, maka Tuhan akan bekerja dan semakin engkau dipulihkan. Saudara, ketika datang ke dokter, saudara harus terbuka, seterbuka-terbukanya. Kalau saudara mau mengalami kesembuhan, karena dengan engkau datang dan mengakui bahwa engkau sakit dan perlu disembuhkan, engkau sudah sembuh 75%, saudara. Jadi karenanya, lalu apa yang akan kita lakukan selain kita akan menyerahkan kepada salib Kristus? Saudara katakan saudara mengampuni, saudara bayangkan salib Kristus. Lalu di dalam slide berikutnya, saudara harus tunduk kepada kebenaran salib Kristus. Oke, situasi orang dan barang, mereka akan terus ideal. Karena kita hidup di dunia yang penuh dosa. Tetapi ketika situasi orang dan barang bahkan tidak sesuai dengan apa yang saya mau, kebenaran firman Tuhan akan menguasai hidup saya. Kebenaran itulah yang akan menguasai pikiran saya, ruang kendali di dalam hidup saya. Kebenaran bahwa saya pribadi yang berharga, saya dikasihi apa adanya. Kebenaran bahwa saya adalah ciptaan yang baru. Kebenaran bahwa saya sudah dibenarkan karena iman. Kebenaran bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus. Bahkan ketika kita masih hidup di dalam dosa, kebenaran ini memerdekakan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Oleh kematian Kristus di kayu salib, maka ego kita pun sudah mati. Bila kita tergoda untuk membenci, maka jalan keluarnya adalah terus. Bayangkan Yesus yang tergantung di kayu salib. Dia telah memberikan kita contoh, keteladanan bagaimana dia tidak menganggap dirinya yang serupa dengan Bapa, setara dengan Bapa, sebagai hak yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya, dia menyerahkan haknya, dia datang ke dunia sebagai manusia. Dan dia taat bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Keteladanan yang begitu luar biasa. Saudara, slide berikutnya, ini adalah sebuah kebenaran. Ini adalah perkataan iman yang hari ini kita mau perkatakan di dalam hidup kita. Biarkan roh kita mendengar bahwa saya berharga karena diciptakan segambar dengan Allah. Saya berharga bukan karena apa kata orang.
Saya berharga karena diciptakan segambar dengan Allah dan dibuktikan lewat kematian Kristus bagi mengingat-ingat setiap apapun yang bahkan Tuhan sudah tidak ingat. Karena Tuhan sendiri sudah membuang jauh-jauh setiap dosa pelanggaran kita. Dan jauh ke dalam tubir laut bahkan Tuhan sudah nggak mengingat-ingat kesalahan kita. Setiap kita adalah ciptaan yang baru. Sebelum saya akan akhiri saudara dengan kesaksian saya cuma mau menyampaikan sedikit mengenai rumus komunikasi. Nah ini sangat penting sekali saudara. Di slide berikutnya, jadi komunikasi itu berbicara tentang konten plus hubungan. Nah konten itu berbicara what. Mau ngomong apa sih sebenarnya? What. What ini itu verbal. Fakta, kita mau ngomong apa gitu ya. Nah, itu sebetulnya bobotnya hanya 20% saja. Nah, ini diklik aja terus Fiona. Jadi ini verbal nih, yang fakta, yang kedengeran nih Saudara, 20%. Nah, ternyata komunikasi itu adalah konten, word itu ditambah hubungan. Hubungan itu adalah siapa yang ngomong, itu penting. Bagaimana cara dia ngomong? Itu yang nonverbal ini nih, yang perasaan nih, yang pengaruhnya itu 80%. Dia ngomongnya begitu, mimiknya, nadanya, intonasinya nyebelin. Dia ngomong ngejawabinnya sambil ngeliatin handphone, kayak nggak peduli, kayak saya ini nggak penting. Nah, itu yang paling penting nih, saudara. Bagaimana cara ngomong, terus siapa yang ngomong, itu penting banget. Saudara, saya mau mengajarkan bahwa setiap kali kita melukai, kita menyakiti orang lain, orang-orang yang paling dekat dengan kita, sebagaimana mereka juga menyakiti kita, ada satu kebenaran lagi, saudara. Di dalam slide berikut, di dalam konsep John Gottman, itu dia mengajarkan tentang bidding. Maksudnya apa? Jadi, saya mau berkoneksi. Slide berikutnya, Fiona, ketika kita satu kali menyakiti mereka, kita harus membangun ada 5 positive moment. Wow, satu kali saya ucapkan perkataan yang pedes, baik sama suami saya, mama papa saya, adik saya, kakak saya, anak-anak saya, asisten rumah tangga saya, kakak ipar saya. Sebutkan siapa yang bisa saudara sebutkan. Mertua saya. Pokoknya untuk satu kali pengalaman saudara menyakiti hatinya, saudara harus bangun. Saudara harus lakukan apa? 5 positif moment. Apakah itu dengan suami? Ayo pijitin dia. Mungkin suami masih kesel ya, bawain minum 2 kali, ayo ambilin anduknya, ayo mau ditemenin makan 4 kali, kamu mau apa habis ini sayang. Nah, kita lakukan sampai 5 kali saudara. Jadi ini 5 to momen positif. Demikian pula juga yang single sama mama. Mama, maaf ya, tadi aku ngomongnya udah kelewatan, kurang ajar, aku capek, Ma, habis kerja. Mama, aku pijitin ya. Mama, aku bawain minum ya. Lalu juga begitu lagi, nggak usah saya sorry deh, nggak usah minta maaf. Mama, yuk kita jalan yuk Ma, ke mall yuk, atau misalkan Ma kita ke Indomaret yuk, kita beli yuk es krim kesukaan Mama gitu, 3 kali, 4 kali, 5 kali saudara. Nah, kita akan membangun positif moment. Karena di dalam sebuah hubungan, pasti lama-lama hubungan itu bisa menjadi tawar, baik hubungan suami istri, hubungan saudara, orang tua dengan anak. Kita harus create momen, membuat sebuah momen, dan itu perlu kerendahan hati. Yang pasti itu perlu kasih Kristus. Di dalam slide terakhir, saudara, saya akan menguatkan setiap saudara untuk melepaskan pengampunan. Saya akan kesaksian hidup ya di dalam waktu yang singkat ini. Jadi yang tadi saya cerita bahwa saya adalah anak yang ditolak dari dalam kandungan. Jadi mama saya terutama, dia tuh sebetulnya pinginnya punya anak laki. Nah, hubungan saya dengan keluarga itu tidak terlalu baik gitu ya. Jadi papa saya ini adalah seorang tukang baju, saudara, di proyek Senen. Jadi pekerjaannya tiap pagi adalah setiap pagi tuh papa saya tuh suka masakin kita Indomie gitu ya. Jadi setiap jam 6 pagi, kebayang ya, papa saya masakin Indomie. Itu adalah sarapan wajib selama bertahun-tahun ya.
Jadi sampai hari ini saya tidak pernah makan Indomie lagi karena sudah cukup. Saya setiap hari selama bertahun-tahun tuh makannya Indomie terus. Lalu kemudian apa saya antar kita ke sekolah karena sekolah deket, papa gandeng tangan saya, terus kita pergi ke sekolah, saudara. Lalu kejadian itu berlangsung terus dari SD, SMP. Lalu kalau ditanya, mama di mana? Saya juga bingung. Kayaknya mama saya tidur. Saya kebanyakan tumbuh besar itu sendirian. Jadi saya belajar pakai BH dari teman-teman yang kasih tahu. Ketika saya mens yang ngajarin pakai softtek, teman-teman di mana mama papa saya juga nggak tahu gitu ya. Mama saya ada tapi nggak ada gitu. Nah, sampai kemudian ketika mulai beranjak dewasa, saya berpikir keluarga kita keluarga baik-baik, saudara. Jadi waktu itu ketika saya mulai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kelas 2 SMA, lalu saya mulai ikut champion gathering di dalam sesi-sesinya tentang kesembuhan batin, hati Bapak. Saya begitu tercengang, geleng-geleng kepala dengar, anak yang dipotong telinganya disuruh makan, anak Papua yang dibandingin sama babi, bapaknya lebih sayang babi sampai disusuin, ditetein sama mamanya. Waduh, dalam hati saya luar biasa banget nih kalau zaman Komnas HAM udah diaduin kali ya. Terus saya tuh berpikir, wah kesian banget ya. Saya sih nggak kenapa-napa loh. Sampai satu kali hamba Tuhan itu berkata tentang kalau kita mengalami yang namanya sakit hati, dia bilang, maka kita akan punya ciri-ciri ini, kita akan jadi pribadi yang minder, kita akan jadi pribadi yang sombong, kita akan jadi pribadi yang di dalam hati kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kita tertawa, padahal hati kita menangis, kita kesepian, padahal di tengah keramaian. Saudara, hanya seorang pengecut yang gak berani hidup dan menerima kebenaran, kenyataan. Waktu itu saya kaget, karena saya berpikir itu saya. Oh dia tahu gitu ya, orang yang menangis di tengah kesepian, di tengah keramaian, ada malam-malam hari di mana saya nggak bisa tidur, air mata saya mengalir, dan saya juga nggak ngerti apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan dalam hidup ini. Saudara, lalu kemudian waktu itu saya datang di hadapan Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya punya nih gejala-gejalanya, ciri-cirinya. Ini adalah akibat, berarti ada sebabnya. Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan nyatakan. Hari ini saya rindu untuk mengalami kelegaan yang daripada Tuhan. Saya percaya bukan kebetulan kalau saya ada di tempat ini. Saudara, lalu kemudian Tuhan mulai bawa saya ke masa lalu, saudara. Mulai waktu itu saya ingat tiba-tiba ada gambaran waktu saya masih kecil, saudara. Waktu itu hari itu ya, hari libur gitu. Biasa kalau di keluarga kita hari libur ada tradisi tidak tertulis. Jadi biasa tuh mama nggak masak, papa beli makanan. Dan waktu itu saya ingat sebagai anak kecil yang begitu happy gitu ya. Terus saya datang bantuin papa, ceritanya baru pulang bawa makanan. Wah, waktu udah seneng antusias, saya kaget banget tiba-tiba ya plastiknya putus. Baksonya berserakan. Papa beli bakso, saudara. Papa nggak banyak ngomong waktu itu, tapi kalimat kata-katanya tuh begitu menancap ya, setajam silet. Dia bilang gini, sial. Waktu itu saya begitu kaget, hati saya menjadi begitu takut dan sedih, saya lari, saudara. Tapi semuanya itu seperti ada dan nggak ada. Bayangan itu tuh seperti antara benar apa enggak. Karena saya begitu simpan baik-baik dalam hati saya. Saya benar-benar taruh di dalam ruang yang paling dalam. Sebisa mungkin kalau ada masalah saya tidur, biar nanti nggak inget bangun kayak nggak ada apa-apa. Pokoknya saya benar-benar hebat di dalam menyimpan. Semuanya saya pendem, saya tekan. Saya benar-benar usahakan tuh nggak ada yang tahu. Lalu kemudian saya ingat dalam gambaran ketika saya berdoa hari itu, lalu saya mulai melihat gitu ada anak kecil gitu ya. Jadi saya tuh gandengan sama papa saya. Waktu SD berangkat ke sekolah, saya bisa lihat dari sudut mata saya teman-teman saya naik turun mobil, tapi saya cuma jalan kaki sama papa. Waktu SMP juga demikian. Lalu waktu SMP tiba-tiba semua mulai berubah.
Ketika gedung sekolah kelihatan, saya mulai hempas tangan papa. Terus saya lari ke sekolah selayaknya saya pergi sendirian, nggak sama siapa-siapa. Lalu kemudian terulang sampai kemudian ingat ada satu percakapan antara saya dengan papa saya. Papa saya bilang gini, dia panggil nama Mandarin saya Cencen ya. Si Cencen ini malu sama papanya. Waktu papa saya ngomong begitu, saya kaget, saya diam. Saya masih bisa menguasai diri saya. Karena saya adalah pemain drama yang ulung. Saya bisa mengenakan topeng menjadi pribadi yang saya mau. Dan waktu itu saya terlalu sombong untuk mengakui apa yang ada di dalam hati ini. Jadi akhirnya saya pura-pura nggak ada terjadi apa-apa. Ketika kedua kali saya ingat gambaran itu kembali kelihatan, saya bisa melihat diri saya. Ketika saya dengar papa saya ngomong itu untuk kedua kalinya, hati saya rasanya nggak tahan, saudara. Saya ingat saya masuk ke kamar mandi, saya buka keran air kenceng-kenceng. Di situ air mata saya mengalir, saya gigit bibir saya kuat-kuat. Dan saya menangis sejadi-jadinya. Saya ingat waktu itu bibir saya berdarah dan saya bilang dalam hati, lah kan bukan salah saya kalau papa bukan jadi orang yang hebat. Kenapa papa nggak jadi dokter? Kenapa papa nggak jadi pengacara? Kenapa papa bukan lawyer atau bisnismen atau apa kek gitu? Kenapa papa cuman seorang tukang baju di proyek semen gitu? Waktu itu saya seperti itu, saudara. Ada kesedihan gitu. Tapi saya terlalu sombong untuk mengakui. Lalu kemudian hari berganti hari, hubungan saya sama papa semakin jelek. Kita cuma bicara cuma sebatas urusan duit. Satu kali saya ingat papa saya mulai sakit. Jadi papa saya TBC kronis karena akibat merokok terus-menerus gitu setiap hari. Lalu kemudian satu kali mama saya juga tanya gitu ya, mau nggak temenin papa ke rumah sakit. Waktu itu saya dengan sewotnya, saya bilang keluarga kita tuh bukan keluarga cemara, dimana kalau orang sakit tuh kita masih temenin, baik-baik, udahlah gitu, kita juga sakit pergi ke dokter sendiri. Saya ingat sekali gitu. Sebelum itu saya ingat, jadi saya punya adik di bawah saya tuh menderita schizophrenia. Jadi adik saya itu tuh dia ngerusakin sepatu olahraga saya pakai pisau, saudara kebayang ya, jadi digoret-goret. Sebagai anak basket, sepatu olahraga itu adalah harta kebanggaan saya, satu-satunya gitu, karena mama sangat pelit untuk memberikan kita barang-barang yang kita perlu, jadi benar-benar untuk minta itu aja setengah mati, dan saya bukan dapat branded merek tertentu, tapi betul-betul yang memang itu udah kelas paling murah gitu ya, paling bagus yang bisa saya beli gitu, dan ketika saya pulang saya menemukan itu rusak. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya berpikir tuh saya meminta pembelaan. Jadi saya ingat saya bawa sepatu itu, saya tunjukin sama papa saya bilang, Pak lihat nih Pak, gitu, Pak lihat nih, gitu. Begitu papa masuk pintu, saya bilang, Pak lihat nih, saya bilang nih si Ling-Ling nih rusakin nih sepatunya Cencen gitu. Saya berpikir saya berharap mendapatkan pembelaan, tapi waktu itu apa yang terjadi, papa saya langsung angkat tangannya, dia mau pukul saya seumur hidup 16 tahun tuh belum pernah lihat begitu, jadi dia mau pukul saya. Dan waktu itu apa yang saya tahan, saudara, 16 tahun, semua yang sudah tersimpan begitu manis dan rapi, itu tiba-tiba meledak, saudara, seperti gunung meletus gitu ya. Dan waktu itu saya seperti kesetanan, saya pukul-pukulin muka saya kenceng, saya bilang, Papa mau pukul nih, karena gue gak pernah minta dilahirin di keluarga ini. Tragis dan ironisnya itu ternyata menjadi ucapan saya terakhir kepada papa saya. Kenapa? Karena kemudian ketika pas papa saya ke rumah sakit, kemudian harinya besokan adik saya telepon dari rumah sakit terus bilang, Cen, papa gitu ya. Waktu itu saya berdoa begitu kuat, saudara. Saya nggak pernah berdoa sebegitu kuat. Itu adalah ketika awal saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Januari tahun 98. Saya berdoa begitu kuat, saya memohon Tuhan kasih saya waktu. Seumur hidup, saudara, saya tuh belum pernah bilang, saya sayang papa, Cencen minta maaf, itu belum pernah, saudara. Saya belum pernah peluk papa saya gitu. Saya minta, saya berdoa waktu itu, kasih saya waktu, kasih saya 5 menit deh Tuhan. 5 menit.
Saya mau bilang saya sayang sama papa. Dalam perjalanan ke rumah sakit subuh itu saya berdoa terus, saya bilang, kalau 5 menit terlalu lama, terlalu banyak. Kasih saya 2 menit, 2 menit, 1 menit Tuhan, 1 menit. Saya pengen banget peluk mama sama papa saya waktu itu. Saya ingin banget bilang kalau saya itu sayang sama papa saya. Dan saya menyesal banget dengan semua apa yang udah saya ucapkan. Karena itu adalah kalimat terakhir saya. Bahwa saya nggak pernah minta dilahirin di keluarga itu. Lalu kemudian saudara seperti udah bisa diduga, udah bisa ditebak ketika sampai di rumah sakit. Saya menjumpai papa saya udah terbujur kaku dengan ditutupi kain putih. Waktu itu di awal pertobatan saya berpikir bahwa papa saya masih ada di situ dalam perjalanannya ke surga. Jadi saya buka kerudung putihnya itu dan saya berteriak sekuat yang saya bisa. Saya teriak, saya bilang, "Cincin sayang papa, cincin minta maaf, Pak." Saya teriak begitu kencang, saudara. Saya teriak begitu kuat. Karena saya percaya dalam perjalanannya ke surga, papa saya bisa dengar saya. Dan hati saya menjadi begitu hancur, saudara, sejak hari itu. Saya berpikir bahwa lihat, Tuhan aja nggak mau ngampunin saya. Saya nggak diberi kesempatan terakhir untuk saya bisa rekonsiliasi kepada papa saya. Dan saya menanggung sebuah penyesalan yang tidak akan bisa diselesaikan. Karena papa saya udah nggak ada. Dan itu menjadi sebuah kegagalan, penderitaan di mana iblis terus ingetin saya. Ketika saya berjalan, langkah kaki saya menjadi begitu sakit, saudara. Penderitaan, kesusahan. Saya merasa setiap tapak, setiap langkah, karena tumit saya terluka, remuk. Hati saya sakit dan berdarah-darah. Saya menjadi begitu terluka, saudara. Dan waktu itu saya juga hubungannya nggak bagus sama mama saya. Saya tahu bahwa kenapa mama saya nggak pernah ada, kenapa saya harus belajar pakai BH sendiri, kenapa saya harus belajar pakai softtek sendiri, karena mama saya sibuk cari uang, karena uang itu jauh lebih berharga. Karena saya nggak berharga dibandingkan dengan uang itu sendiri, sehingga saya nggak punya pola gambaran tentang bagaimana menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Ya, itu sangat masalah banget ketika saya menikah. Meskipun saya adalah gembala, ya, tapi itu nggak ada hubungannya, saudara. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus masih terus berurusan dengan hati saya, dan Yesus masih terus memulihkan hati ini, jiwa yang terluka ini, saudara. Dan kembali waktu itu saya ingat, saya datang kepada salib Kristus. Saya pandang Yesus yang ada di kayu salib dan saya menjerit. Karena saya tahu kekuatan saya telah terjadi pertukaran di kayu salib, saudara. Bahwa setiap kutuk, setiap kelemahan, bahkan setiap rasa kebencian saya terhadap diri sendiri, rasa pahit ketika saya tidak bisa mengampuni, semua telah ditukar dengan penerimaan. Ada pengampunan, ada kasih Kristus yang ajaib, saudara, yang memampukan saya untuk mengampuni orang yang telah melukai saya. Bahkan saya dimampukan untuk mengampuni diri saya sendiri. Musuh terbesar yang ternyata, saudara, tidak pernah saya sadari adalah ketika saya berkaca, yaitu cerminan diri saya sendiri. Saya berpikir bahwa ya karena saya memang layak untuk diperlakukan begitu. Saya begitu penuh dengan segala kegagalan dan kesalahan. Tapi mengucap syukur kepada Yesus karena kasih karunia-Nya, saudara, sekali lagi bagaimana Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk membawa kita ke surga, tapi Yesus menyembuhkan setiap sakit di hati kita dan Yesus membalut hati kita. Boleh nggak, saudara? Saya sudah selesai ya. Waktunya ya, Lia ya, tapi saya rindu untuk berdoa ya buat teman-teman yang mengalami pergumulan gitu ya. Saya sangat digerakkan begitu kuat sekali selama ketika kita mulai dari awal
mempersiapkan firman, bahkan mendengar kesaksian. Hari ini saya rindu, saudara. Saya rindu supaya setiap kita dapat memejamkan mata kita sebentar, kita dapat membiarkan Roh Kudus untuk menjamah hati kita dan mengingatkan kita akan trauma di masa lalu kita, mengingatkan akan orang-orang yang telah menyakiti, melukai hati. Bahkan mungkin apabila itu adalah dirimu sendiri, mungkin ada hal-hal yang membuat engkau begitu marah, hal-hal yang membuat engkau nggak bisa terima, kekecewaan, di mana bahkan kau marah kepada Tuhan dan kau bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi di dalam kehidupan saya? Kita dengar baik-baik bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam agenda dan di dalam waktu rencana. Karena Yesus Allah memiliki rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan setiap kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan kecelakaan. Ia memberikan ada hari depan yang penuh harapan. Bapak, aku berdoa bagi engkau yang mengalami pergumulan emosional di dalam hatimu, seperti apa yang saya alami. Mungkin engkau mengalami masalah di dalam hubunganmu dengan orang tua, adalah anak yang ditolak dalam kandungan, yang bahkan engkau sampai ciong sama papa atau mama, atau mungkin engkau merasa orang nggak perlu berbuat apa-apa aja, engkau udah cukup merasa ditolak, atau mungkin engkau begitu marah, terluka kepada suamimu yang mengabaikanmu, yang menolakmu, atau mungkin engkau berpikir bahwa engkau lelah mencapai standar tertentu, engkau rindu supaya engkau diterima apa adanya, engkau rindu supaya engkau dipeluk, dikasihi, diterima sungguh-sungguh sebagai pribadimu apa adanya. Hari ini saudara, kau taruh tanganmu di dada. Berapa banyak engkau yang terluka juga dengan mertuamu, dengan ipar, dengan saudara, keluarga besar, bahkan adik kandungmu, atau dengan gurumu, dengan teman-teman komunitas, pemimpinmu. Hari ini Yesus rindu untuk menyembuhkan setiap sakit di hatimu dan membalut luka hatimu. Bukan musik, bukan suasana yang menyembuhkan. Benaran firman Tuhan yang memerdekakan engkau. Ketika engkau mengampuni, ingat yang pertama. Mengampuni bukan perasaan tapi keputusan. Dan ketika engkau telah mengambil keputusan, Tuhan, aku mau mengampuni. Kau sebutkan dengan detail siapa orangnya dan apa yang telah dilakukannya. Sebutkan saudara. Lalu kemudian kau katakan, Tuhan, aku mengampuni dia. Dan kalau saudara ingat rasanya masih sakit, berarti saudara perlu ampuni lagi. Sampai kapan? Sampai waktu saudara ingat rasanya udah nggak sakit lagi, saudara. Ampuni terus. Mengampuni adalah gaya hidup kita sebagai wanita bijaknya Allah. Karena kita pun telah diampuni. Kita adalah wanita senjata rahasia Allah. Karena melalui kitalah, melalui perempuan dan inilah kita diberi kuasa untuk meremukkan kepala daripada si jahat, dan engkau telah memiliki kuasa itu di dalam kelembutanmu. Melalui kelemah lembutan engkau akan berfungsi dan menjadi teladan. Melalui kelembutan hatimu engkau akan menguduskan suami. Takut akan Tuhan akan menguduskan suaminya. Sebab istri yang takut akan Tuhan, wanita bijaknya Allah, akan membawa kemenangan untuk rumah tangga dan komunitasnya, bahkan keluarga intimu. Karena ada kuasa yang begitu besar sebagai penolong yang Tuhan telah berikan di dalam diri setiap engkau, para wanitanya Allah, yang menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan rohani, yang terus menaruh pengharapannya hanya di dalam kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Sebab hanya di dalam engkau ya Tuhan, kami akan memperoleh upah kami yang sesungguhnya. Hanya di dalam engkau kami akan melihat apa yang Allah sanggup kerjakan untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hak kami untuk dihargai, untuk dikasihi, untuk diakui ke dalam tangan-Mu. Dan kami katakan bahwa kami siap. Kasih karunia-Mu memampukan kami untuk kami dapat menyangkal diri, memikul salib Yesus.
dan mengikut Yesus kemanapun Tuhan mau, karena kami telah diampuni dan harganya lunas dibayar, dan kami akan memuliakan Engkau dengan hidup kami. Terima kasih Bapak karena Engkau telah mengubahkan hidup kami dan menyentuh, mengubahkan hati kami. Di dalam nama Yesus, amin. Thank you Lia, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Ci Tanlina. Wah, ini luar biasa banget ya. Sharingnya yang begitu padat. Ini kayaknya bahan check and gathering dirangkum 1 jam. Luar biasa sekali. Terima kasih Ci untuk kebenarannya, untuk kebenaran firman yang disampaikan. Saya percaya teman-teman pasti juga diberkati sekali ya hari ini, malam ini. Kita mau pertama kasih reaction jempol yuk ke Ci Tanlina. Lalu kita mau unmute mic-nya dan bilang terima kasih Ci Tanlina buat sharing-nya. Thank you, Ci. Thank you, Citanlina, buat sharingnya. buat sharingnya. Sharingnya. Thank you sharingnya. God bless you. Buat sharingnya. Thank you, Ci. Ya, hari ini padat banget ya. Kalau tadi Cilia minta aku kasih kesimpulan, tapi ini begitu padat sekali. Tapi kesimpulan yang aku dapatkan hari ini, ya apa kata manusia itu dan tuntutan dunia itu membuat kita menuntut diri kita sendiri ya. Jadi kita juga jadi sulit mengampuni, dan itu juga berdampak kita jadi sulit mengampuni orang lain. Tapi ketika kita percaya kata Tuhan, penerima dan kasih Tuhan, itu dapat membuat kita menerima diri sendiri, kita juga dimampukan mengampuni orang lain. Karena kita udah merasakan dulu pengampunan Tuhan, kasih Tuhan, dan penerimaan Tuhan atas diri kita, sehingga kita bisa mengampuni. Mungkin kita pernah ya punya pengalaman disakiti oleh orang lain gitu kan. Saya pribadi juga pasti pernah mengalaminya gitu kan. Tapi ketika kita menerima kasih Tuhan, melihat pandang lagi salib Kristus, kita pasti bisa dimampukan untuk mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Dan sekali lagi, tadi bagus banget power statement-nya. Saya berharga karena diciptakan segambar dengan Allah dan dibuktikan lewat kematian Kristus bagi Allah. Oke, Cilia ada mau kasih tambahan? Iya, thank you ya Tanlina udah sharing. Teman-teman, tadi kita udah dengar kebenaran, tapi aku percaya Roh Kudus masih mau terus ngomong ke kita masing-masing secara personal, dan aku mau kita semua lembut hati, buka hati untuk dia benar-benar bersihin semua, korek semua hal-hal. Dan ini butuh waktu. Enggak cuma 45 menit selesai. Ini butuh waktu untuk kita terus merenung sama Tuhan, ambil waktu sama Tuhan, dealing sama Tuhan, dan tuntasin. Jangan tunda-tunda. Kalau ada hal-hal yang Tuhan udah ngomong, udah minta dari hatimu, responi dengan ketaatan. Jangan sama sekali, jangan terus-menerus pegang luka-lukanya. Itu nggak baik buat hatimu. Itu akan menghancurkan hatimu lebih lagi. Tapi kita mau buang semuanya. Ketidakpengampunan, bitterness, akar pahit, kita buang semuanya. Minta Tuhan, Tuhan aku mau hidup dalam kasih karunia, biar nggak tumbuh akar pahit di dalam diriku. Itu kita akan jadi wanita yang berbeda. Ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita menerima pengampunan dari Tuhan dan kita alirkan lagi ke orang lain. Dan ya benar-benar hidup kita akan beda banget. Hatinya sembuh. Jadi nggak ada yang menyakitkan, nggak ada yang pahit, nggak ada yang keras gitu loh. Seperti firman yang tadi Kak Tanlina cerita ya, aku memberikan kepadamu roh yang baru. Hati yang keras aku jauhkan daripadamu. Minta, jadikan itu doa kita besok pagi bangun. Tuhan, aku minta hati yang baru, aku minta hati yang lembut. Jauhkan daripadaku hati yang keras. Hati yang degil, hati yang bilang, no, aku nggak mau. Pokoknya orang kayak dia
gak bakal bisa gue ampunin. Yang lain kesalahan gue bisa ampunin, yang kayak gini gak bakal bisa. Itu kekerasan hati yang Tuhan gak mau. Izinin Roh Kudus terus berbicara dan korek, karena Tuhan sayang kamu, Tuhan sayang hatimu, Tuhan sayang pernikahanmu, Tuhan sayang semuanya. Oke teman-teman, I think Astri mau foto ya sebentar. Oke, kita mau foto dulu ya sebentar, 1-2 menit. Oke. Siapa yang mau fotoin tadi? Ci Fiona ya? Kita coba buka ini ya, videonya ya. Oke deh.